Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Wabarakatuh Kanca Kunian dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi kita dalam aksi acara Manjangin Cerita. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026. 13 menit dari pukul 9. Pas sekali Kanca Kunian, studio kita gerimis. Jadi kalau habis acara ini biar narasumbernya tidak balik, makanya gerimis. Kanca Kunian jangan kemana-mana, nanti sampai pukul 10 lebih sedikit kita akan ngebahas tentang sesuatu yang kalau kemarin kita ngebahasnya agak santai, dan malam hari ini Kanca Kunian sengaja kami undang narasumber yang yang sangat konsentrasi, sangat perhatian dengan budaya budaya di mana tempat beta dilahirkan. Wah, tempat beta dilahirkan. Tempat beta dilahirkan. Kanca Kunian, malam hari ini tema kita adalah tentang semende. Semende, apa dan bagaimana semende, adat istiadatnya, dan nanti insya Allah saya akan coba ngulik juga tentang sejarahnya semende dengan sosok yang sangat berkompeten sekali karena beliau adalah putra asli semende. Dan sekarang salah satu profesinya adalah pengamat sosial budaya dan hukum adat Indonesia. Dan karena beliau kelahiran Semende, konsentrasi dulu di Semende. Beliau adalah, saya perkenalkan Kanjekun semuanya. Assalamualaikum, selamat malam untuk Kakang Marsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat datang di Serasan Radio. Terima kasih banyak atas waktunya. Ada yang nelfon narasumber nih, orang Amerika apa mana? Ini boleh tak? Pengertian. Ya, oh, pengertiannya? Pengertian. Marsal itu adalah Marcel. Marcel itu adalah kalau bahasa Inggris itu panglima perang. Oh, wajar sekarang kita menjadi panglima perang. Panglima perang. Oke, nama itu ya. Sebenarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya. Iya, benar-benar sekali. Tapi kalau bahasa Arabnya dari kata arsalah. Arsalah berarti utusan. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat Indonesia yang ada di dunia ini. Oke, mana? Itu orang tua saya memberikan nama Marsal itu. Nama yang penuh makna. Penuh dengan makna. Anak keberapa kita ini, Kang? Saya adalah anak yang ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Yang sudah meninggal, iya. Saya yang ketiga. Sama kita. Iya itu. Ketiga juga. Kanca Kunian. Kanca Kunian. Kancaku semua, Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, kita akan membahas dengan beliau ini yang sehari-hari adalah seorang jurnalis dan hobi menulis. Jadi kita asli Semende, Pak? Iya. Oke. Saya adalah putra dari Semende, dilahirkan di bawah Bukit Balai, tepatnya di Dusun Tenambungku, Kecamatan Semende Darat Tengah. Saya dilahirkan di situ. Dibesarkan semenjak sampai umur beberapa tahun. Saya langsung hijrah ke Palembang tahun 77. Ya, sampai sekarang rasanya sesekali pulang ke kampung halaman itu. Pulang rajin pulang itu setelah saya beristri kepada istri saya yang tercinta. Dari desa Tanjung Raya Semende Darat Tengah. Istri walaupun dia adalah juga dibesarkan di Palembang. Jadi sama-sama Semende ketemu di Palembang. Iya. Perantauan. Alhamdulillah. Berarti kalau tidak dapat uang Semende, tidak balik ke Tidak dusun. balik. Tidak balik. Tidak balik. Benar. Tidak balik. Oke, Kak Marsal ini bagaimana ceritanya kemudian di Palembang melanjutkan pendidikan sekolah, saya sekolah masuk ke Palembang itu dari SLTP, SLTA, langsung kuliah sampai selesai di Palembang. Di Palembang. Kalau boleh tahu SMP Kertapati. SMP Kertapati. SMA-nya? SMA Karya Palembang. SMA Karya ini yang di Mana tahu? Yang Tanah Buntung Bukan.
SMA Kalau Karyani dulunya gitu. tuh itu memang sekolah itu memang itu nih. Selamat malam, Gitu. selamat malam untuk seluruh alumni SMA Karya dimanapun saat ini berada. Ada kemarin di Meridim ada ini alumni SMA Karya, ayo ada. Oh, lupa bro, tentara dia. Ya dong. Tapi sekarang kelihatannya sudah bubar Sekolahnya udah benar, udah ini. Banyak Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang masih ingat dengan murid ini. Kalau di sekolah dipanggilnya ini Marsal tuh lah. masa lu lah ya. Tapi kalau panggilan di Palembang itu tidak manggil nama dia, panggil Bon jadi. Karena Tidak tahu sama rombongan kawan kita tuh panggil kita Bon. Bon, wah James Jadi Bon. kawan kita dari itu dulu kan ada namanya Kokoh dengan yang lain yang budak-budak nakal itu kan banyak kawan itu panggil Bon. Mungkin Bon. karena aku nih wong James Bon panggil Bon mungkin. James. Panggilan di situ. Lanjut panggil akrabnya deh. Ya akrab. Oke. Oke, Kak Marsal kita ngulik sebentar tentang bagaimana awal mulanya suku Semendon nih. Suku Semende ini Maaf Kak Marsal sebelum aku potong. Dia Semendo apa Semende? Semende yang punya arti. Oh. Semende itu bukan suku sebenarnya. Semende itu adalah ajaran. Oh, ajaran oke. Ajaran istilah itu. Oh. Jadi dia adalah yang telah ditetapkan oleh para pakar. Jadi para pakar ini adalah para alim ulama. Alim ulama, oke. Ya, di antaranya ada Sunan Kalijaga yang ada di situ. Jadi berkumpul para alim ulama seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari Arab juga ada. Pada waktu itu dia masuk ke penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam, oke. Di Indonesia. Karena pada zaman Majapahit itu ada perperangan, makanya dia mengumpulkan suatu tempat. Kalau kita berpikir, tidak mungkinlah para alim ulama ini dia berada di hutan rimba. Zaman Tapi itu. tapi tidak tahu bagaimana dia berkumpul 50 alim ulama yang berkumpul di Parlipe pada waktu itu. Setelah tiba Parlipe di Pagaralam Selatan. Setelah itu dia mungkin jalan-jalan. Namanya Puyang kami ini yang bernama itu adalah Puyang Awak. Yang bernama yaitu Baharudin Masya Allah. Puyang Syekh Nur Kadim Al-Baharudin. Jadi beliau inilah yang pertama sebenarnya melihat dari kondisi tempat Puyang ini. Tapi beliau ini, Puyang kami ini nih, ya, ulama yang besar ini, bahkan menurut historis cerita yang kami dapatkan, dia adalah diantaranya guru para alim ulama. Guru para alim ulama. Makanya diberangkat ini dari dataran tinggi Aceh sampai dataran tinggi Sumatera Barat, Sumatera Utara, ke Riau. Bukit itu ada 7 yang itu dikatakan Bukit Barisan ini tadi itu. Langsung lagi ke Jambi ke Pasema. Ke Pasema itu dia langsung ke Semende yang ke-7. Jadi kumpul mereka ini para alim ulama ini di Tumutan 7. Itu yang kudapat. Itu bukan sembarang dapat, ini ada tertulis yang telah diterjemahkan oleh para ahli purbakala yang berada di Jakarta pada waktu itu. Dia mengatakannya berkumpul di Tumutan 7. Aku pun lagi belum sampai di Tumutan 7 itu di mana. Baru jadi. Di situ. Jadi Tumutan 7 ini dikatakan itu adalah sumber air. Sumber air ini sungai-sungai itu diantaranya dia arah ke Bengkulu, ada ke arah ke Pagaralam, arah ke Enim, arah ke Ogan. Jadi 7 sungai itu. Jadi aliran ya? Iya, aliran. Jadi di atasnya itu ada orang yang sudah meneliti, ada danau yang sangat dalam. Di atas bukit Bukit 7 itu. Bukit 7 itu. Tumutan 7 itu. Disitulah. Jadi ceritanya, historisnya yang pernah ku dapat bahwa Puyang Awak ini, Puyang kami ini yang bernama dia bersama alim ulama dari itu, ulama dari Jawa Barat. Jadi dia berkeliling di sekitar Bukit Barisan ini, berangkat mungkin dia dari Aceh, mungkin dalam perjalanan itu terus sampai ke
Sumatera Barat sampai ke Semende, dia menunjuk inilah ke tempat anak cucungku. Nah, di sini. Inilah tempat bermuka para anak cucungku, katanya dari sini, bawa Puyang ini bahkan sampai ke Kalianda. Kalianda Lampung. Kalianda Lampung, ya. Dari Lampung juga, jadi nyebrang akhirnya ke Jawa Barat. Jadi kata Puyang dari ulama dari Jawa Barat, jadi ini juga anak untuk tempat anak cucung Puyang Awak. Jadi di sana ada tempat untuk jemaah Semende. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, tapi di titiknya perbukitan apa itu? Oh. Nah, ada, tapi aku lupa. Jadi jangan salah sebut. Iya. Ada situ. Aju kita di Kemo. Oke, siap. Jadi istilahnya sampai sekarang kita lihat memang begitu. Nah, terbentuk dengan pertemuan di Tumbutan 7 itu terjadilah hukum adat Semende yang dikatakan Tunggu Tubang. Nah, di situ. Berarti apa tuh namanya tuh tradisi Tunggu Tubang tuh sudah memang dari zaman. Iya. Itu abad keberapa tuh kalau boleh? Kalau yang saya dapatkan sekitar tahun 15 Masehi. Yang tepatnya berdirinya Tunggu Tubang itu kalau saya membaca dari tulisan Kiai Haji Tohlon Abdur Rauf yaitu 1650 Masehi. 1650. Sekian abad. Sekian ratus tahun yang lalu. Iya. Masya. Jadi dia makanya ada juga yang mengatakan bahwa di Semende itu adalah petani di atas awan yang pernah saya tulis yang pernah ada di sana. Oke. Ada situ. Di situ memang sangat hebat sekali sebenarnya di atas Bukit Barisan, di lereng-lereng bukit tersebut bagaikan kawah, bagaikan kuali, bagaikan belanga. Disitulah tempat Semende awal mulanya sampai menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara, bahkan di Arab itu banyak dari masyarakat Semende yang bermalam, bertempat, berumah di situ. Bahkan di Amerika informasi sudah ada yang menempat di situ. Sampai saat ini Kak Marsal pernah terdata berapa warga Semende plus keturunannya tuh? Pernah ada gak? Ada apa tuh semacam sensus? Iya, semacam sensus itu pernah ada? Berapa? Jadi, untuk saat ini belum dapat terdata. Belum dapat tapi nyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Jadi seluruh Indonesia ini yang ku dapat itu sudah berisi semua walaupun biasanya sedikit. Iya. Jadi orang Semende ini dia satu orang berangkat ke suatu tempat. Nanti dia mengajak yang lain ikut. Kalau itu tempat itu pegunungan, tempat perbukitan, tempat untuk buat usaha tani, yaitu tani bersawah atau berkebun, mereka akan buat di situ. Pertamanya migrasi ke daerah Lampung, ke daerah Semende Lembak. Hanya jalan kaki melewati bukit. Jalan kaki bukit di situ buat dia di sana. Kampung halaman. Makai juga sekarang bahasa-bahasa Semende, juga adatnya adat Semende, seluruhnya makai cara begitu. Dia mengatakan sana masih orang Semende. Orang Semende. Aku juga aneh waktu itu. Dia dari Bengkulu. Juku dari mana? Dari Bengkulu. Dia mengatakan Semende. Semende di mana? Di Bengkulu katanya. Jadi ada Semende di situ. Di situ. Jadi di Muara Saung itu seluruhnya masyarakat Semende di situ tuh. Muara Saung. Kalau Corup tuh masih deket lah ya. Nah, Corup juga banyak. Corup banyak. Bahkan sudah berkebun di situ. Iya benar. Di sekitar Jambi di situ. Bahkan sudah 4 dusun. Dusun di Jambi ya. Dahulu ada ceritanya mau diusir karena ada apa istilahnya tidak boleh berkebun di sana. Hutan lindung karena hutan lindung. Tapi berhubung karena itu sudah ribuan masyarakat Semende di situ, dipikir-pikir dikali-kali dengan secara politik itu sudah dapat 1 orang atau 2 orang untuk jadi anggota dewan. Dipertahankan. Apa mata pilih? Mata pilihnya. Sudah berapa dusun di sana? Apalagi di Lampung, di Kalimantan sampai di mana-mana. Jadi Kanca Kunian ternyata Semende bukan semacam rasa kebersamaan yang ini terus masyarakat sudah menyebar kemana-mana dari ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun, iya. Bahkan berabad sudah. Iya. Tidak terbayang saat itu bagaimana para puyang kita ininya ya. Puyang Awak. Puyang Awak tadi menyebarkan ininya ajaran. Awalnya menyebarkan ajaran ini ya. Oke, jadi
siapa namanya tuh? Jadi mata pencarian masyarakat ini Semende. sebenarnya Mata pencarian orang Semende ini sebenarnya dari awalnya hanya bertani. Petaninya adalah profesional. Oke. Dia dengan tata ruangnya yaitu irigasinya bagus, bahkan mengalahkan banyak orang mau mengajari, ya kami sudah duluan katanya. Oke. Kalau mau bertani mau 3 bulan kami tidak boleh itu. Hanya 1 tahun. 1 tahun itu bisa kita untuk menumbuhkan, untuk suburan dan lain segala macam. Dia sudah berpikir situ. Nah, ini apa nih perlu kita bahas. Jadi saudara-saudara kita yang di Semenda itu kalau bertani setahun Sekali. panennya Panennya padi. 1 Karena kali. alasannya adalah Salah satunya atau untuk menyuburkan tanah kembali, sudah terjaga dari hama dan lain sebagainya. Sudah itu tanah itu hasilnya itu disimpan di tengkiang. Tengkiang Nah, ya. Tengkiang itu adalah sebuah gudang di samping sawah. Jadi tahan untuk 1 tahun. Jadi kalau yang lain bisa bertani kopi, bisa bertani sayur dan segala macam. Jadi bukan hanya terfokus di situ. Itulah pekerjaan dari masyarakat Semende. Kan, jadi untuk setahun ke depan panen hari ini udah disiapkan untuk setahun ke depan. Betul, ya. Oke. Dia sudah menyiapkan untuk 1 tahun ke depan. Berpikirnya adalah ke depan, bukan berpikir ke belakang. Ya. Kalau masalah hari ini, ya cukup untuk pro, tidak begitu. Oke. Orang Semende tidak seperti itu. Oke. Kalau juga tidak ada, dia beli beras minimal 25 1 kampel beras. Tidak pernah dia beli 1 kilo atau 2 kilo untuk makan untuk hari ini, tidak. Oke. Itu prinsip Jemaah Semende. Ya. Nah, yang kopi tadi tuh? Kopi juga begitu. Kopinya sangat bagus sesuai dengan struktur tanahnya, dari ketinggian dari 800 sampai 1800 ketinggian dari permukaan laut. Jadi disitulah tempat Jemaah Semende ini berkebun kopi. Tertata dengan bagus, walaupun dia itu dengan niat yang baik. Ya, dia bertanam itu juga pakai doa, bukan sembarang tanam kau nak hidup lah, nak mati lah, enggak. Berarti ada tradisi sebelum itu semacam upacara atau apa kegiatan pas belum masa tanam? Kalau dahulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang nanam sesuai, tapi dia ada hari-harinya. Oke. Ada hari-hari, ini hari tanam, ini hari ini. Aku juga kurang paham dengan itu. Iya, Jelas begitu. benar. Di situ. Itulah sebenarnya. Aku juga perantau tapi banyak orang yang kurang senang dengan semua. Tapi aku sangat cinta sekali. Banyak orang kadang-kadang yang dia tidak tahu, ada yang tidak mau mengaku dari Jemaah Semende. Padahal itu sangat hebat. Kebetulan aku juga ngambil Tunggu Tubang, Julat Junjang. Di Semende dari desa Tanjung Raya. Oke. Sekarang yang kita tanya Tunggu Tubang. Ini baru nih masuk nih. Itu Kamar Salma Mano apa ya? Tunggu Tubang turun temurun sampai alhamdulillah sampai generasi saat ini pun di zaman yang sudah canggih ini masih terus berlangsung. Makna sesungguhnya Tunggu Tubang itu. Iya. Semende itu adalah suatu ajaran, bukan suku. Oke. Sebenarnya. Ajaran Semende bukan suku, ya karena suku itu sebenarnya perkumpulan, bisa saja disebut dengan suku. Ya, tapi karena ajaran dibuatkan oleh nenek moyang kami tadi, Uyang Awak tadi, Nur Kadim Al-Baharudin tadi, ya, dia membuatlah Tunggu Tubang. Tunggu Tubang ini ya dikatakan Tunggu Tubang adalah tunggu dengan tubang. Ini pengertiannya sudah dipatenkan. Ya. Jadi jangan macam-macam lagi dengan yang lain, kalau belum mengerti ya harus kita pahami seperti itu. Tunggu itu adalah orang yang menunggu, yaitu anak perempuan tertua, sudah ditetapkan begitu. Sudah itu Tubang itu adalah harta pusaka. Jadi harta pusaka. Tubang itu adalah harta pusaka, bukan dari bulu seruas itu, bukan. Nah, dari situ. Jadi harta pusaka. Harta pusaka itu adalah sawah dengan rumah. Kalau tebat itulah sudah tergantung di sawah tadi. Itu yang dikatakan Tunggu Tubang. Jadi tadi itu anak tertua perempuan disebut dengan matrilineal.
Nah itu Kak Marcel itu otomatis yang tertua pasti mendapatkan itu. Iya. Oke. Otomatis dia adalah sistem hibah, bukan waris. Sekali lagi saya katakan, bukan waris. Kalau waris itu adalah harta orang tua yang sudah meninggal. Oke. Orang meninggal baru diwariskan. Sementara yang ini masih hidup orang tuanya. Harta itu punya siapa tidak tahu. Terutama kepada saya, rumah saya Tunggu Tubang yaitu yang ke-13 keturunan. Bahkan anak saya sudah ke-14, sudah 15 keturunan. Udah 15 keturunan? Udah 15 keturunan. Jadi harta benda sawah dengan rumah kami itu punya siapa? Tidak tahu. Punya nenek moyang dulu, sudah memberikan ajaran seperti ini. Oke. Tunggu Tubang yaitu anak perempuan yang tertua, langsung dihibahkan kepada anak tertua langsung dengan diturunkan lagi dihibahkan seperti itu. Tunggu baik-baik, dipelihara dengan baik, hasilnya diambil, tidak boleh dijual. Oke. Ada itu. Kemudian ini berlaku di wilayah Semendoh, di dusun kita, atau dimanapun kita berada, kita merantau misalnya. Nah, misalnya Kak Marcel di Palembang, berlaku tidak hukum itu? Itu saat ini sudah berlaku. Sudah berlaku, yang penting syaratnya lengkap. Syarat Tunggu Tubang itu pertama adalah ada yang menunggu. Oke, untuk rumah tadi. Ada orang yang menunggu, sudah itu ada sawah dengan rumah. Kalaulah sudah ada ini, sudah ada syarat. Sudah itu harus ada meraja. Harus ada meraja. Kalau tidak ada meraja ini adalah adik atau kakak laki-laki dari ibu Tunggu Tubang. Jadi untuk memimpin itu. Oke, siap. Ya, di situ. Jadi dia harus ada ini. Jadi kalau tidak ada sawah, seperti yang terjadi yang kisruh di Pulau Panggung, itu bukan Tunggu Tubang. Beberapa saat yang lalu. Bukan Tunggu Tubang. Salah benar kalau orang itu mengatakan bahwa itu Tunggu Tubang. Kalau Tunggu Tubang, saya lebih dahulu untuk menghentikannya. Ada situ. Karena itu bukan Tunggu Tubang, makanya saya diam saja. Karena posisinya itu belum memenuhi syarat yang tadi. Tunggu Tubang, iya. Nah, kemudian kalau tadi kan anak perempuan paling tua, seandainya anak perempuan paling tua ini menikah bukan sesama semende, apakah ini masih? Iya. Misalnya anggaplah dia menikah dengan orang Batak, orang Jawa, masih tetap dapat. Masih tetap dia menjadi Tunggu Tubang. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Syarat tadi ya. Syaratnya lagi, kalau orang itu masuk ke rumah Tunggu Tubang, dia harus menyembelih seekor kerbau. Kalau sudah disembelihkan seekor kerbau, dikasihkan seekor kerbau jantan kepada pihak perempuan, disembelih untuk pesta, untuk menetapkan bahwa Tunggu Tubang itu baru resmi dia menjadi Tunggu Tubang. Jadi untuk mendapatkan klaim Tunggu Tubang itu pun ada prosesinya. Iya, ada prosesinya. Jadi kalau dia tidak nyembelih kerbau untuk dimakan oleh keluarga Apit Jurai yang besar dimanapun berada berkumpul situ, belum sah dia jadi Tunggu Tubang. Suatu saat walaupun dia sudah nikah secara sah, suatu saat dia berkeluarga, sudah ada anak cucu, harus dia menyembelih kerbau itu. Masih dibutuhkan. Baru dikatakan dia Tunggu Tubang. Walaupun saat menyerahkan dengan acara yang prosesnya tadi itu tidak pada waktu yang bersamaan. Iya. Kalau yang bersamaan ya bagus. Kalau belum payung utang, belum bisa dilaksanakan, belum ada, ya. Nanti suatu saat mereka berdua itu harus membeli. Sama kayak akikah ya? Tidak. Kalau akikah itu kita belum mampu. Lain. Misalnya kita akikah belum mampu beli kambing atau ini kan, pasti ditunda dulu lah, ada rezekinya baru itu. Kira-kira begitu. Bisa ditunda. Tidak perlu, semestinya harus ada. Jangan cukup yang ternyata. Jadi ada syaratnya Tunggu Tubang itu, bukan sembarangan. Kalau masih orang tua kita yang punya harta sawah dengan rumah itu, masih ada hak anak-anaknya menjual. Yang lain, anak-anak yang lain. Anak-anak yang penting kan secara hukum perdata, anak laki-laki, seluruh anak yang punya ini dia sudah sepakat dikuasakan kepada orang yang membelinya satu orang, di atas materai diketahui oleh pemerintah setempat, resmi dia bisa dijual. Harus itu. Tapi kalau rumah Tunggu Tubang Jula Junjang tadi seperti sudah berketurunan, siapa yang mau menyempakati? Kira-kira kan? Mereka juga sudah di perantauan. Harus itu.
Salah satu lagi umpamanya begini, masyarakat Semende ini kan dibilang oleh orang yang di luar, orang belum tahu, adalah seperti di Padang, yaitu perkawinan secara matrilineal. Nah, tidak, di Semende tidak. Di Semende itu bisa dia matrilineal sudah jelas, garis keturunan parental ibu. dan bilateral dia bisa, juga patrilineal juga bisa. Makanya mereka yang selain dari tunggu tubang, pernikahannya ada yang bilateral dan parental, bisa juga dengan patrilineal. Makanya menyebar di seluruh belahan dunia masyarakat Semende. Kalau matrilineal semua, tidak bisa lagi ditunggu Semende itu. Penuh. Ya sudah penuh. Balik kalau ke sana. Saya berangkat dari kampung halaman saya tahun 77. Saya pulang beberapa hari yang lewat, masih seperti itulah sunyinya dusun halaman, kampung halaman itu. Nah, tapi kalau dia matrilineal semua disuruh di situ, menginap di situ dan membuat di situ sawah dengan rumah bertempat di situ, mungkin bukit-bukit itu tidak ada kelihatan lagi. Gundul. Benar. Oke. Nah, Kanca Kunian ternyata tadi kita ngomongin tunggu tubang, insya Allah nanti semakin bisa membuka wawasan kita, pengertian kita bahwa kalau sepihak kita mendengar, kita tidak tahu ternyata ada prosesi untuk seseorang atau keturunan itu bisa mengklaim dia dapat tunggu tubang. Oke. Semuanya Kanca Kunian masih dengan narasumber kita Kak Marsal. Beliau adalah putra Semende asli, pengamat sosial budaya dan juga hukum adat di Indonesia. Jangan kemana-mana, Kanca Kunian masih di acara Mance, Manjangin Cerita akan kembali setelah yang satu ini. Oke Kanca Kunian, kembali lagi kita di acara Mance, Manjangin Cerita. Selamat malam yang lagi nonton live kita selamat malam untuk Najibah. Untuk Najibah dan juga Mai Utek dan juga untuk kata.nams, kemudian juga untuk Iqbal Fansori. Selamat malam untuk Iqbal Fansori, serta untuk Mary Handayani 372, untuk MK Holis 47 selamat malam, juga untuk Red V CHSLL, dan juga untuk Dahirin selamat malam, serta untuk Eko Nandu, serta untuk Beatrice Filzah, dan juga untuk Herman Jaya, serta untuk Velas R _ Selamat malam untuk yang sedang menyaksikan di IG-nya Serasan Radio. Kemudian juga yang sedang sedang memberikan di mana, di Facebook kita untuk AA Bambang Hermanto. Selamat malam. Selamat malam Bang. untuk senior, ya kan. Selamat malam. Itu. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Sehat selalu. Mudah-mudahan. Oke, semuanya Kanca Kunian, kita lanjut lagi di aksi acara kita hari ini dengan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Marsal beliau adalah putra Semende asli, pengamat sosial budaya dan hukum adat di Indonesia. Dan malam hari ini kita ngebahas tentang adat istiadat Semende. Salah satunya kita fokus ke tunggu tubang. Oke. Kembali lagi ini Kak Marsal tadi itu tunggu tubang, maknanya tadi seperti yang disebutkan tadi. Dia ada apa ya namanya itu ciri menunggu dan menjaga harta tunggu tubang. Menunggu dan menjaga harta tunggu tubang tadi. Oke, nah kemudian ada lambang-lambangnya. Boleh dijelasin? Ya. Terima kasih Kanca Kunian, bahwa masyarakat adat Semende itu terkenal di mancanegara, ya, bahkan sudah diteliti juga oleh orang Belanda, karena dia adalah di Belanda itu adalah para pakarnya adat di seluruh dunia. Dia sudah itu. Yang terkenal adalah tunggu tubang. Bahkan tunggu tubang ini sepengetahuan saya sudah menjadi mata pelajaran di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Iya. Okay. Siapa yang belajar hukum, dia jelas belajar mengenal dengan kata-kata tunggu tubang. Kenapa? Orang yang mengatakan selama ini tunggu tubang itu hanya matrilineal. Tetapi sebenarnya tidak. Matrilineal itu hanya
yang tertua. Oke. Dikatakan dengan lambang Tunggu Tubang itu, lambang Tunggu Tubang itu ada 5. Bahkan ini sudah dipatenkan, jangan nambahi lagi. 5 ini Sudah ya? dipatenkan. Oke. Yang pertama itu adalah jala. Jale kata bahasa Jale, Semande. oke. Nah, jale ini adalah yang terbuat dari batu, kumpulan batu-batu. Sudah itu ada pusatnya, penariknya yaitu dari senar atau Oke. dari benang atau dengan yang lain. Maka itu adalah alat untuk mencari ikan. Sekali kipaskan, maka ikan yang berada di tebat atau dimanapun dia langsung dapat bisa ditarik. Nah, di situ bisa ditarik semua. Nah, begitu juga kita kembalikan kepada adat Tunggu Tubang. Jadi Tunggu Tubang kalau sudah mengipaskan dia jalenya Jale. ke Apit Jurai, keluarga besar, kekerabatan Semende di belahan dunia, maka akan datang. Umpamanya ada sedekah, mungkin akan membuat Tunggu Tubang baru, pernikahan dengan keluarga yang lain, atau ada yang meninggal, atau juga ada sedekah puyang. Sudah kepoyang. Oke. Maka seluruh Apit Jurai atau berada dimanapun di mancanegara, dia kalau bisa hadir. Mudah-mudahan insya Allah dia hadir. Itu namanya dikatakan jale itu adalah untuk mengipaskan itu. Oke. Jadi mengumpullah di rumah Tunggu Tubang itu tadi. Di situ. Jadi kumpul di rumah Tunggu Tubang itu. Sementara yang kedua itu adalah kapak. Kapak ini yang terbuat dari besi baja. Baja. Jadi dia kapak adalah untuk membelah kayu. Nenek moyang itu membelah kayu pakai kapak. Dia kalau dikapakkan kapak ini dia jelas bagi 2. Oke. Tidak asah pahat. Ngerti Tidak- asah pahat? tidak Tidak asah pahat. Asa pahat. Kalau pahat dia hanya makan sebelah. Pahat. Oke. Kalau kapak dia kapan dipukulkan dia maka akan belah 2, pecah 2. Oke. Nah, dalam suku adat Semende dengan Tunggu Tubang ini dikatakan kapak ini adalah dia harus bersifat dia adil. Adil kepada pihak laki-laki dengan pihak perempuan, tidak boleh itu imbang, tidak boleh itu makan sebelah. Berat sebelah. Berat Oke. sebelah. Dia harus seimbang. Simbang. Kalau di sini didatangin, di sini harus didatangi. Kalau ini diberi kasih sedekah, di sini juga ada kasih sedekah. Di situ. Jadi imbang. Itu dikatakan itu diajarkan oleh nenek moyang seperti itu. Ya. Oke. Jadi wajib dia. Jadi dia dengan sifat gotong royong, kerjasama, itu menggunakan seperti kapak itu. Kapak. Oke. Sementara yang ketiga itu adalah kujur. Kalau bahasa Indonesianya tombak. Oke, tombak. Tombak ini dia menjadi lambang Tunggu Tubang karena dia adalah matanya yang di depan adalah tajam. Yang di depan itu adalah besi baja yang bagus, ya. Itu ada peninggalan nenek moyang dahulu, sangat berbahaya, bisa dia untuk berburu, bisa itu untuk melawan penjajah. Bisa itu. Iya. Jadi senjata dari nenek moyang dulu adalah kujur atau tombak tadi. Okay. Jadi yang itunya dengan kayu yang ringan, ya, sepanjang beberapa itu mungkin 1,20 meter atau berapa panjangnya di situ. Jadi dia ditombakkan. Nah, jadi kalau ditombakkan, tombak ini jarang meleset. Dia tidak akan ke kiri dan tidak akan ke kanan. Itu ya. Oke. Cus. Iya. Oke. Nah, di situ dalam sistem adat Tunggu Tubang, yaitu Tunggu Tubang kalau diperintahkan oleh meraja, kau datang ke situ. Kau undang si A, berangkat. Oke. Siang atau malam dia wajib berangkat kalau sudah diperintah. Dia jujur dan tidak akan mungkin dia akan ke kiri atau ke kanan sampai ke tujuannya malam atau siang. Saya pernah waktu itu suatu malam karena ada yang meninggal dari Tenambungku sampai ke Pulau Panggung jalan kaki. Dari mana? Tenambungku ke Pulau Panggung itu jalan kaki, diperintahkan oleh ada yang nih. Berapa jauh tuh? Jauh juga. Ada yang mengatakan di situ Jalan kaki tuh? ada perlintasan katanya adalah
harimau. Oke, ha? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Nanti kita bahas nanti ya, karena sudah ada kesepakatan antara Puyang dengan penunggu hutan tadi. Di situ. Di situ. Itulah dikatakan tombak itu. Tombak itu adalah jujur, tidak pernah meleset. Di situ. Sementara yang keempat ini adalah guci. Guci ini yang terbuat dari tanah liat, dia berbentuknya seperti itu ya, kita tahu namanya guci. Guci itu adalah untuk penyimpanan tunggu tubang. Bisa dia menyimpan beras, bisa menyimpan harta benda, bisa menyimpan lauk pauk dan segala macam. Kalau sekarang kan sudah ada kulkas. Tapi dia tidak. Nah, jangan lagi masyarakat Semende mengatakan lambang tunggu tubang itu tubang. Tubang itu hanya itu pengertiannya. Jadi katakan itu hanya seruas bambu. Nah, hanya sekeras bambu, hanya sedikit sekali untuk penyimpanan. Nah, dikatakan penyo tubang itu ya, masih ada mengatakan itu sudah masuk di dalam guci tadi kalau untuk penyimpanan. Iya, penyimpan segala macam itu, guci itu ditutup dengan rapat-rapat, maka dia tahan bertahun-tahun. Jadi saya pernah menulis pada waktu itu nenek moyang kita itu karena pada musim pecaklik ada roti disimpan di dalam guci itu. Iya. Jadi makan roti ya, nenek moyang itu hanya sekilas saya bilang ya, nanti kita bahas, saya pernah menulisnya juga. Roti yang kering ini tadi dibakar kembali, sudah tuh dibuat kopi Semende, kopi manis enak, dimasukkan ke dalam itu, baru dimakan, lembutlah, enak sekali dia. Makanya Jemaah Semende banyak makan roti dicelupkan ke kopi. Itu ajaran nenek moyang lagi. Kita lanjut lagi, berapa lagi? Jadi makan roti, celup ke kopi itu salah satu itu sudah tradisi nenek moyang itu. Bukan buat-buat itu. Tanpa disadari. Kita kapan makan roti jelas, atau kerupuk kapan, bahkan kerupuk sudah dicelupkan ke situ. Nah, Kance Kunian seluruh Indonesia jagat raya ini saya akan menjelaskan yang terakhir lambang tunggu tubang, yaitu tebat atau kolam. Nah, tebat atau kolam ini bukan itu harta pusaka, ya. Karena harta pusaka itu rumah dengan sawah, tidak perlu lagi masukkan tebat, karena tebat itu adalah di dalam sawah itu. Kapan ada sawah, dia ada tebat. Kalau bahasa Indonesia kolam buatan. Ya. Apa istilahnya, danau buatan. Ya. Jadi danau buatan ini kalau dia penuh, dilihat isi di dalam tebat itu, di dalam kolam itu tidak ada yang tahu sama sekali. Untuk itu dikaitkan dengan hukum adat tunggu tubang, ya. Jadi tunggu tubang dia harus seperti tebat atau kolam ini atau danau ini. Dia harus menyimpan rahasia di dalam rumahnya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di dalam kolam itu kalau airnya sudah kering, maka akan kelihatan di situ ada ikan, di situ ada bambu, mungkin di situ ada padi, di situ ada yang lain-lain sebagainya. Bahkan juga ada mungkin binatang yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dia penuh, tidak ada yang tahu. Nah, itulah pengaitan dengan dikatakan bahwa lambang tunggu tubang itu yang sangat spesifik. Jadi itu sudah dipatenkan, ya, jangan dirubah lagi. Dari situ. Terima kasih. Oke, sip. Oke, nah sekarang yang tadi untuk prinsip tadi. Prinsipnya? Kance Kunian yang berada sekalian, karena dikatakan prinsip ini saya tidak boleh main-main ya. Sebenarnya saya tidak apal ya. Ada 5 prinsip Jemaah Semende itu. Dalam ajaran Semende. Dalam ajaran Semende itu ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah seati, serupuan, sepincang, seperjalanan. Itu bahasa ini. Tapi kalau saya lihat saja ya, tidak apa-apa ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama seati, serupuan, sepincang, seperjalanan. Artinya itu adalah bersatu kita teguh, ya, bercerai kita runtuh, yaitu berpemikiran itu bersama-sama, bersatu kita
teguh tadi, bercerai kita runtuh. Persatuan adalah salah satu syarat yang diajarkan oleh agama Islam, disebutkan di dalam surat Al-Imran, yaitu 103, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah ke tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ya. Jadi itu maksudnya, berpeganglah kamu kesemuanya ke tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Itulah yang dikatakan seati, serupuan, sepinjang, seperjalanan. Sementara yang kedua, kanci kunian, yaitu serasan sekundang segase. Ini sebenarnya bahasa Sunda, serasan sekundang. Serasan sekundang serasa. Jadi maksudnya itu kalau dalam ajaran Sunda ini adalah serasan sekundang segase, sepenanggungan. Penanggungan. Jadi maksudnya itu serasan sekundang segase sepenanggungan artinya semupakat paling saling bahu membahu, bertanggung jawab bersama dalam masyarakat Sunda. Hal ini yaitu dengan musyawarah. Bermusyawarah, semuanya harus dimusyawarahkan, ya. Mungkin kalau ada permasalahan ini jangan berebut dengan kebenaran. Tapi berebutlah dengan kesalahan masing-masing, dapat dimusyawarahkan. Itu hebatnya. Kalau berebut kebenaran maka tidak akan selesai-selesainya seperti saat ini. Ya, kita dihancurkan oleh satu orang. Karena apa? Karena berebut dengan kebenaran. Yang satu pihak merasa benar, yang satu merasa benar. Dalam ajaran Sunda, dalam ajaran Islam itu adalah dia harus serasan sekundang segase sepenanggungan. Maksudnya itu kita di dalam Al-Quran itu adalah jalanlah bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Jadi itu bermusyawarah lah di dalam itu. Jadi yang ketiga, nah di situ saya kurang apal ini, makanya buka kepean ini. Buka kepean. Kanci penanggungan dimanapun berada, bahwa yang ketiga ini adalah bahasa Sundanya adalah lo'wi pengarang rakit, timbul tenggelam sama-sama, yang kecil nurut, yang besar peralah. Itu bahasanya. Yang itu hebatnya. Yang kecil nurut, yang besar peralah. Artinya? Jadi artinya ini maksudnya ini. Jadi seperti rotan pengikat rakit timbul tenggelam bersama-sama, yang kecil menurut, yang besar itu toleransi. Di situ. Jangan mentang-mentang besar, laju kita nak sekendak dewek. Inilah ajaran Sunda itu. Ya, tidak boleh dia sekendak-kendak perut. Yang muda mengikut, yang tua menghimpun, menyusun yang tua. Jangan nak tua-tua wae selain itu. Nah, di situ. Tidak nuanu. Maksud prinsip ini adalah prinsip kehidupan masyarakat Sunda, yaitu berkeluarga yang besar dan kecil. Itulah harus dipegang oleh tubuh-tubuh. Jadi situ tidak bisa sekendak-kendak perut. Ya, sudah diajarkan seperti itu. Sedangkan yang keempat, yaitu kanci kunian. Yang keempat ini adalah kecil besar, bugara betina, ilok bohok sama-sama merasa. Ini hebatnya. Jadi maksudnya yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, buruk, sama-sama harus kita merasa. Itu maksudnya itu. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Kita ada meraja, ada tunggu tubang, ada anak belai. Tidak boleh. Jadi strukturnya tunggu tubang itu ada dia meraja, ada dia jenang jurai, ada payung jurai, ada lebu meraja, lebu jurai. Jadi itu tingkatannya itu. Jadi dia kalau meraja dia memimpin, itu dia menghimpun, dan seluruhnya seperti itu. Tidak bisa kita jelaskan, nanti saya jelaskan. Kita lanjutkan yang lain. Siap. Sedangkan yang kelima, mungkin yang terakhir, yang kelima ini, yang dikatakan dengan ini adalah segepat luk sukat, sepancung luk tabung. Jadi maksudnya arti ini rata-rata kita pengukur runcing seperti runcingan, maksudnya itu. Maksudnya menurut adat Sunda, apabila kita melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, hal itu berarti telah menegakkan kebenaran, memelihara kejujuran, dan mematuhi peraturan. Itulah yang dipegang oleh masyarakat Sunda dimanapun berada.
Harus itu. Jadi itulah yang dikatakan menurut ajaran Semende, menurut Tunggu Tubang, menurut adat Semende tadi. Oke, jadi walaupun dimanapun pergi merantau, tetap nilai-nilai adat istiadat ini tetap dipertahankan Tetap dipegang. menjadi patokan hidup lah sehari-hari ya. Ya. Oke. Nah, kemudian tentang kalau untuk legenda ini yang tadi ada semacam apa tadi puyang apa yang harimau ini gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya Kak Marsal? Coba deh. Jadi ini sangat menarik sekali. Oke. Saya sebenarnya dari dahulu, dari kecil memang saya hidupnya di kampung halaman. Menurut pengamatan saya, sejak dari kecil di Semende itu rasa-rasanya tiap dusun ada yang memelihara nenek gunung ini menurut kami. Setiap dusun. Setiap dusun. Karena di situ ada si A, dari situ ada si A, ada si A. Sepengetahuan saya, mungkin ada yang tidak, mungkin rata. Jadi maksudnya kalau di Semende tidak boleh itu menyebutkan si raja hutan itu, karena raja hutan ini adalah penunggu hutan. Penunggu hutan. Jadi nenek moyang dulu dia secara mistis dia sudah ada dialog. Ada dialog, ada perjanjian antara Puyang ini dengan raja hutan ini tadi. Kalau Jemaah Semende mengatakannya itu adalah nenek gunung, ya bahasa halusnya. Nenek gunung. Kalau bahasanya yang kasar lagi setuwe, yaitu harimau tadi. Siap. Perjanjiannya dia bilang jangan saling serang menyerang antara anak cucu saya dengan nenek gunung tadi, atau yang disebut dengan raja hutan, yang disebut dengan harimau. Makanya Jemaah Semende walaupun berada di hutan belantara, dia jarang bertemu, tidak pernah bertemu dengan harimau itu, padahal itu adalah tempatnya. Iya, hutan Di situ dia berjanji. Perjanjiannya kalau siang adalah untuk anak cucuku, ya, sampai akhir zaman, sedangkan malam adalah untuk kehidupan nenek moyang nenek gunung atau situ tadi. Ada situ. Jadi sudah itu sampai saat ini masih terpatri oleh masyarakat Semende. Iya. Jadi kalau masyarakat Semende kalau sudah maghrib dia sudah ada di rumah. Jadi saya tekankan kepada keluarga saya, anak saya masih kecil, sebelum ayam masuk ke kandangnya, kamu harus ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah, saya tekankan, saya tutup pintu, siapapun dia, anak saya atau istri saya. Terpatri oleh saya di sini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di situ. Jadi anak-anak itu kalau dia masih kecil, sudah pulang. Pernah itu dia masih main, mungkin saya tutup pagar. Kelupuan, kelemahan, kasihkan, yang tadi itu. Maghrib belum balik deh. Itu. Nah, Kak Marsal, gimana dengan posisi sekarang ya? Maksudnya itu apa ya? Aktivitas yang padat, karena kan banyak aktivitas kita sampai menjelang maghrib, setelah maghrib malam ini. Itu gimana? Mengendingnya gimana ya? Jadi ini sekarang ini memanglah sudah si nenek gunung ini sudah berada di hutan belantara, tidak pernah ada di pemukiman. Ya. Dia itulah sudah janji dengan Puyang dahulu yang saya dapat, tapi kalau tidak sependapat tidak jadi masalah. Saya siap diprotes, ya. Kalau memprotes saya harus ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, jangan protes Marsal. Karena Marsal adalah tukang protes dimanapun. Kalau tidak puas silakan kirim ke nomor ini. Jadi di situ. Jadi kalau saat ini dia ada niat juga. Dia bilang sama nenek moyang itu, nenek gunung tadi, mungkin keperluan mendadak atau segala macam. Yang penting ada niat tadi. Seperti yang tadi Kak Marsal disuruh meraja untuk memberi kabar berita duka cita tadi. Itu tengah malam banyak orang yang takut. Di situ ada setu. Tapi alhamdulillah saya tidak. Saya waktu bujang ada pulang sesekali juga pernah juga jalan malam dari Muara Tenang ke Tenambungku itu jauh. Tapi pernah juga saya diiringi oleh seekor binatang putih. Putih, Kelihatan pada waktu itu. Saya stop, dia stop.
Nah, saya nggak tahu ini. Apa? Saya baru tercerita. Oke. Saya menoleh, dia stop. Stop. Saya jalan lagi, ngikutin. ngikut jalan. Aku bilang siapa? Tapi saya tidak pernah rasa takut. Oke. Oh, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan saya baik, tolong lindungi saya. Peng, ketika dia hilang. Oh. Saya sampai ke kampung halaman. Kampung saya, halaman. rumah. Lampu itu gelap, Gelap. tidak ada senter karena kepentuan ada apa waktu itu. Saya pernah terjadi seperti itu. Oke. Jangan dia pengawal kita dia. Jadi kira begitu. Dan jadi segala sesuatu itu adalah tergantung dengan niat. Di Semende tidak boleh dia cebele. Cebele Itu artinya? itu adalah ngomong sembarangan. Oke. Kalau ngomong sembarangan di Semende langsung terjadi. Misal, Di situ. contoh, maaf ngomong. Contoh Misalnya. ibaratnya. Di sini ada stul. Nanti sebentar akan timbul di depan kita. Di situ. Ini sama dengan di Mekah. Saya pernah di Mekah pada waktu itu, saya ada dibilang oleh orang lain. Di situ juga karena saya sepatri dengan Semende tidak boleh cebele, tidak. Di sini katanya ndak enak makan segala macam. Akhirnya teman saya itu tidak makan nasi. Tidak makan malah. Jangan coba-coba cebele. Ndak makannya, akhirnya makan mie terus. Makan mie terus. Di sini capek nih berjalan, Capek akhirnya ndak pacak berjalan, akhirnya pakai kursi roda. Di situ terpatri betul situ. Di Mekah itu persis di Semende menurut saya. Di situ. Berarti benar kata orang tua kita dulu ya, Kak Marsal, jagalah mulutmu dari harimau itu mungkin itu maknanya ya. Di situ pesan-pesan dari orang tua kita dulu. Your mouth, your tiger. Nah, iya. Mulutmu adalah harimau. Oke, semuanya Kanjukunian tak terasa kepengen terus sih bahas tentang ini, cuman waktu yang membatasin kita. Sekarang udah jam 10 lewat 10 menit, 10.10 nih ketemunya. Mohon maaf tadi agak telat kita live-nya. Oke, semuanya Kanjukunian, kita akan segera berakhir acara Manca kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Marsal. Sebelum kita tutup, Kak, ada pesan untuk masyarakat kita, untuk masyarakat untuk saudara-saudara kita asal Semende dimanapun berada. Kemudian pakai bahasa Semende boleh, Kak? Ya, jadi. Sebelum kita tutup silakan. Dan kemudian harapannya, Kak, untuk kebudayaan ini adat istiadat ini tuh generasi yang dibawa kita. Oke, silakan, Kak. Kanjukunian berada di mancanegara, terutama di masyarakat Semende, berada pun dimanapun berada, di dalam rantauan segala macam. Jadi aku katakan bahwa lambang Tunggu Tubang itu hanya 5 tadilah, jangan ditambah-tambahi lagi lah, sudah dipatenkan ya dari situ. Jadi sudah itu Kanjukunian berada di Indonesia, di mancanegara, siapapun dia, masyarakat Semende dan masyarakat yang lain, bahwa ada Semende tidak pernah diwariskan, ya. Masyarakat Semende itu Tunggu Tubang itu hibah namanya. Kalau waris itu adalah orang yang meninggal. Sementara Tunggu Tubang itu bukan hak milik yang meninggal. Di situ. Jadi dari berapa turunan, turun tersebut, yaitu dihibahkan, mengambil daripada ilmu agama Islam yang terjadi Tunggu Tubang. Saya tambahkan sedikit bahwa terjadi Tunggu Tubang itu memakai sistemnya di Mekah. Di Arab Saudi pada waktu ada sebidang tanah di Khaybar, ya, di Khaybar itu di mana saya pernah membaca itu, ya. Karena rajin membaca ini terbaca. Jadi ada sebidang tanah itu, kelola itu baik per bagusnya, ya, ambil hasilnya, tapi tidak boleh dijual. Nah, itu historis daripada tanah di Khaybar. Begitulah terpatri di Semende ini buat Tunggu Tubang. Saya kira-kira begitu. Untuk itu, para masyarakat Semende, mari kita belajar, jangan ngomong sembarangan, atau kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya siap diprotes, saya siap dibagusi, ya. Kalau Tunggu Tubang kita pahami dulu, jangan sembarang ngomong. Tunggu Tubang itu ada syarat-syaratnya. Kalau belum penuh dengan syarat,
itu belum jadi Tunggu Tubang. Tubang. Yang terjadi, saya sangat sesalkan yang terjadi kisruh di Desa Pulau Panggung. Di situ. Kira begitu. Oke. Sip, terima kasih banyak. Oke, untuk yang anak-anak muda yang keturunan Semende. Oh ya, Jangan ya. adat istiadatnya bagaimana dengan zaman yang serba canggih ini Iya. tradisinya. Alhamdulillah sampai saat ini masih juga sebenarnya berlaku. Berlaku untuk Tunggu Tubang. anak-anak Ya, gitu. masih jalan karena sudah diajarkan dari keturunan ini langsung ini dia sudah tahu dengan kewajiban masing-masing. Jadi masih terus berlaku. Ya, masih tetap berlaku, bahkan di daerah-daerah lain dia sudah membuat Tunggu Tubang baru. Di situ. Okay. Di daerah keturunan migrasi tempat yang lain itu ada sudah beberapa keturunan, mungkinlah sudah ada 6 keturunan. Masih seperti itu. Untuk itu kita akan sosialisasikan lagi kalau ada lembaganya atau organisasinya, bila perlu kita buat seminar. Tentang adat Semende ini. Saya alhamdulillah karena saya adalah dari mahasiswa membahas masalah adat inilah ya sampai saat ini begitu. Jadi bukan adat Semende saja yang saya pelajari, tapi seluruh Indonesia. Saya tahu, saya belajar sedikit terus sedikit. ini. Ya. Oke. Untuk saat ini saya tambahkan sedikit, tulisan saya akan sedang membahas masalah Tunggu Tubang tempat para ulama bermusyawarah. Itu sedang dikaji, sedang saya tulis. Terus lagi. Oke. Sip, seru ngobrol Kanca Kunian, ngebahas, kita sharing tentang adat istiadat Semende, dan alhamdulillah malam ini kita bahas ada satunya ada Tunggu Tubang. Semuanya Kanca Kunian, saya DJ Anggi. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bersama tim produksi ada Kak Dayat dan juga dengan narasumber kita, dengan kakang kita, saudara kita, Kak Marshall, putra Semende asli, pengamat sosial, budaya, dan hukum adat di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita akan ketemu lagi dalam suasana yang jangan lebih romantis, bahaya. Selamat malam juga untuk keluarga Kak Marshall yang ada di rumah, untuk Ibu Nyonya dan juga untuk anak-anak dan juga untuk yang ada di Semende, serta juga untuk Tuanku Fikri. Wah, sebut ya, terima kasih Adinda. Tuan Guru Fikri. Ya, berada di Aceh saat ini. Ya, sekali-kali datang ke Muarinim. Jumpai dengan Kanda, dengan Anggi. Kita nong podcast kayaknya. Kita buat podcast juga di sini, Adinda Fikri ya. Ditunggu. Pokoknya bukan ditunggu deh. Walaupun di Aceh jauh, sempetin datang sini. Walaupun di Aceh dia masih terpatri atas nama dengan Semende. Masih juga bahasanya masih bagus, bahasa Semendenya. Mungkin adatnya mungkin dia pacak niru dengan Semende. Karena istrinya orang Aceh. Itu salah satu Kanca Kunian yang kita terpantau, Tuanku Guru Fikri ya. Tuan ini beliau ada di Aceh dan masih konsisten untuk terus memberitakan, menceritakan masalah adat Semende. Mudah-mudahan itu ada di diri kita semuanya. Bangga dengan adat leluhur kita. Oke semuanya, Kanca Kunian, saya Dijanggi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.